kasih kepada saya termasuk Batik Prabulinggi. Alhamdulillah sudah mendapatkan award termasuk dari Jawa Pos Radar Bromo. Saya berterima kasih banyak kepada Jawa Pos Radar Bromo. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya, atas penerimaan Radar Bromo Award. Untuk acara Radar Bromo Award ini menurut saya sangat bagus, bisa menampilkan tokoh-tokoh yang berpotensi maupun inspiratif bagi wilayah khususnya Kabupaten Probolinggo Pasuruan. Saya berterima kasih sekali kepada Jawa Pos, khususnya Radar Bromo yang telah memfasilitasi kegiatan atau acara pada hari ini, yaitu penganugerahan Radar Bromo Award tahun 2022. Semoga Radar Bromo ditambah jaya, tambah maju, sukses ke depannya. Radar Bromo dengan menyelenggarakan Radar Bromo Award seperti ini memberi dukungan pada kami selaku pelaku kegiatan usaha, pelaku kegiatan perekonomian untuk semakin memotivasi kami untuk tumbuh berkembang bersama Radar Bromo. Halo pemirsa, saat ini Anda menyaksikan tayangan yang begitu spesial dari Hotel Asian Premier Pasuruan. Anda menyaksikan Radar Bromo Award 2022. Ini merupakan penyelenggaraan yang kedua di tahun ini, dan di tahun ini dari Jawa Pos Radar Bromo akan memberikan penghargaan sebanyak 38 kepada tokoh inspiratif dan juga lembaga yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti bersama. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, tahun ini ada 38 penghargaan Radar Bromo Award yang akan kami berikan, terdiri dari 14 penghargaan akan kami sampaikan kepada tokoh inspiratif, kepada orang-orang yang sudah memberikan sumbangsih pemikiran, ide, maupun yang lainnya untuk perkembangan di daerah. Kemudian penghargaan kepada lembaga sebanyak 24 lembaga, baik instansi pemerintah maupun swasta. Akan kami berikan dalam berbagai kategori, mulai dari tokoh inspiratif, kategori pendidikan, kesehatan, perusahaan swasta, dan penghargaan khusus yang akan kami berikan juga pada malam hari ini. Akan saya sampaikan apa yang menjadi concern Jawa Pos dan visi sebagai media ke depan. Jadi tantangannya saya kira adalah media harus terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan seluruh stakeholder yang ada untuk menciptakan produk-produk kreatif dan bermutu guna memberi sumbangsih yang lebih besar kepada masyarakat.
Terima kasih Bapak dan Ibu, terutama kawan-kawan Japos sebagai mitra dari pemerintahan yang saat ini sudah mampu memberikan alat ukur. Jadi memberikan alat ukur yang dimana alat ukur itu memberikan standarisasi kinerja dari organisasi perorangan atau lembaga perorangan atau organisasi yang saat ini saya kira ini menjadi pelecut cambuk atas penghargaan yang telah diraih dan diperoleh baik perorangan maupun lembaga. Kau datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima apa adanya. Mata terpejamkan, hati mengumam, di ruang rindu kita bertemu. Sekali lagi inilah Radar Bromo Award 2022. 38 akan diberikan tentunya penghargaan ini kepada para tokoh inspiratif dan juga para lembaga yang turut berkontribusi besar dalam pembangunan daerah. Dan kita memiliki beberapa macam kategorisasinya. Baik, yang pertama adalah kategori tokoh inspiratif. Akan kita saksikan dalam sebuah tayangan berikut ini. Yang pertama, Gilang Widya Pramada, owner J99 Corps. Gilang yang juga akrab disapa dengan Juragan 99 ini dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Berbagai lini bisnisnya terus berkembang. Pria kelahiran Probolinggo ini juga memberi perhatian untuk perkembangan olahraga khususnya sepak bola. Sekali lagi Gilang Widya Pramada. Selanjutnya, atas nama Bapak Rifki Abdillah, ASN Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2021. Mencari rezeki yang halal, itulah prinsip Bapak Rifki Abdillah, ASN yang berdinas di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Ini ogah menerima segala gratifikasi dalam bentuk apapun. Sikapnya itu pun diapresiasi dengan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, selanjutnya adalah Dr. Mirza Umar Alapudi. Beliau adalah owner Narsis Beauty Care. Zaman yang serba cepat ikut membuat warga kecanduan hal instan, termasuk ingin tampil cantik secara instan lewat cara-cara yang salah. Melalui Narsis Beauty Care yang berdiri di kota Probolinggo, Dr. Mirza ingin memerangi hal tersebut. Selanjutnya, Alex Satimin, owner Batik Tulis Prabu Lunggi. Batik Tulis Prabu Lunggi terus berkibar. Motifnya juga semakin beragam. Dari setiap motif yang dibuat, Alex Satimin, sang owner, selalu menggunakan potensi Kabupaten Probolinggo. Selain menjadi ciri khas, juga untuk mengenalkan Kabupaten Probolinggo. Baik, berikutnya seniman komedian Syukur. Kemiskinan gagal memaksa Syukur menyerah kepada keadaan. Pria asal Kedung Sari Maron, Kabupaten Probolinggo ini sukses menjadi pelawak yang disegani di Jawa Timur. Perkembangan zaman yang cepat juga dimanfaatkannya dengan menghibur lewat YouTube. Selanjutnya, penghargaan diraih oleh pengusaha sukses Pasuruan, Kelana Aprilianto. Putra daerah Pasuruan ini terlahir dengan kemampuan berbisnis yang mumpuni. Kelana sukses mengembangkan beragam bidang usaha, properti peternakan, perkebunan, angkutan logistik, hotel, kuliner, lembaga keuangan, sampai rumah sakit. Membuka banyak lapangan kerja baru. Baik, tidak berhenti sampai di sini, ada pula Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan karakter berlatar belakang santri dan kultur pesantren yang kuat, Gus Anwar sapaan karibnya survive mengarungi dunia politik.
4 periode, pria asal Pasuruan ini menjadi legislator di parlemen dan kini menjadi wakil ketua DPRD Jawa Timur. Selanjutnya penghargaan diraih oleh owner IDR Law Firm, Bapak Indra Bayu SH. Kepedulian advokat asal Pasuruan ini punya komitmen untuk membela para pencari keadilan, terutama orang-orang kurungan beruntung dalam urusan finansial. Ia berjuang lewat IDR Law Firm yang didirikannya bersama dengan teman-teman seprofesi. Selanjutnya, Sarifudin Latif, Ketua Pengurus Cempaka Foundation. Kecintaan pada lingkungan membuat Sarifudin tergerak terus mengembangkan Cempaka Foundation. Yayasan ini konsisten bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan, pengembangan warna wisata, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dan selanjutnya diraih oleh owner Rumah Tas Lucu, Aprilia Tristiawati. Berawal dari kerjaan sampingan jualan online, jadi usaha Aprilia Tristiawati terus berkembang. Aneka produk rumah tas lucu asal Gempol ini dikirim ke berbagai daerah. Omsetnya mencapai ratusan juta, serta mampu membuka lapangan kerja baru. Berikutnya, Slamet Supriyanto, owner perumahan pesona Green Eleven. Jalan yang ditempuh Slamet Supriyanto untuk merintis bisnis usaha propertinya cukup berliku. Merintis usaha dari minus, namun sejumlah cobaan tersebut malah menguatkannya. Dan kini usaha propertinya terus berkembang. Selanjutnya, pelatih selam asal Pasuruan yang mendunia, Muhammad Ria. Jalan hidup Ria tak bisa dilepaskan dengan olahraga akuatik. Sebagai pelatih, ia tak hanya sukses mencetak sejumlah atlet selam andal asal Pasuruan yang menasional, guru di Sekolah Dasar Negeri Tambak Sari Keraton, ini juga memunculkan pelatih-pelatih selam yang baru. Berikutnya, Hari Wicaksona, SR Manager Aqua Kebon Candi. Hari Wicaksona merupakan organisator kinerja konservasi hutan dan lahan, juga menggerak partisipasi jasa lingkungan di Pasuruan. Dari semua program yang melibatkannya sudah ada 780 jiwa penerima manfaat, 304 hektar total luasan penanaman pohon, 120.920 pohon yang sudah ditanam, dan 230 relawan pabrik yang mendukung program CSR. Dan selanjutnya diraih oleh Profesor Kewirausahaan pertama di ITB, Profesor Wawan Dewanto. Pria asal Probolinggo ini sukses menyandang gelar profesor di usia muda. Yang spesial, Profesor Wawan Dewanto juga jadi Profesor Kewirausahaan pertama di ITB. Menurutnya, pengembangan ekosistem kewirausahaan bisa jadi solusi pemulihan ekonomi bangsa pasca pandemi. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk meraih penghargaan kategori tokoh inspiratif. Ya, tentunya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Radar Bromo yang luar biasa bekerja sama dengan SL Kausar. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesarnya. Mudah-mudahan Radar Bromo tetap oke dan maju. Tapi sebagai penegak hukum kita tetap semangat bersama award Growing Together. Dengan apresiasi dari Radar Bromo ini merupakan salah satu motivasi bagi saya untuk terus melahirkan atlet-atlet yang bisa membanggakan kota Kabupaten Pasuruan maupun Indonesia pada umumnya. Baik, pertama-tama kami harus Bangil juga pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Kami terus berupaya untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kita akan memberikan awarding kepada kategori instansi pemerintah. Yang pertama, Polres Probolinggo, Rokor Muri Festival Kuliner Rawon 5.236 porsi. Penyakit mulut dan kuku memukul para peternak dan pedagang daging sapi. Konsumsi daging turun drastis lewat Festival Kuliner Rawon 5.236 porsi. Polres Probolinggo menyampaikan makan daging tetap aman asal diolah dengan baik. Berikutnya Polres Pasuruan, program Polwan Goes to School and Campus. Tak hanya fokus menindak para pelaku kejahatan, upaya preventif terus digencarkan Polres Pasuruan, salah satunya lewat program Polwan Goes to School and Campus.
memberi edukasi pada para milenial. Dan selanjutnya dicapai dan juga kami berikan kepada kantor Bea dan Cukai Pasuruan atas capaian kontribusi cukai terbesar nasional. Penerima cukai di kantor Bea dan Cukai Pasuruan cukup tinggi. Tiap tahun rata-rata menyumbang 25% pada penerimaan cukai secara nasional, tertinggi se-Indonesia. Selanjutnya, tim penggerak PKK Kota Pasuruan, program support pembangunan dan renovasi SPS, Satuan PAUD sejenis PAUD. Tim penggerak PKK atau TP PKK Kota Pasuruan menjadi bagian penting dalam pembangunan SDM di Kota Pasuruan. Salah satunya lewat program support pembangunan dan renovasi satuan PAUD sejenis dan peningkatan mutu pendidik. Dan selanjutnya program inovasi warung PKK, berdayakan keluarga dan UMKM. Kami beri anugerahnya kepada TP PKK Kabupaten Pasuruan. Tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan menunjukkan konsistensi ikut menggerakkan sektor ekonomi, khususnya sektor UMKM. TP PKK telah meluncurkan warung PKK yang mengenalkan beragam produk unggulan UMKM Kabupaten Pasuruan dari seluruh kecamatan. Baik, ini dari kategori instansi pemerintah, kita berpindah ke kategori pendidikan. Yang pertama, SD Al-Kausar Kota Pasuruan, program Touch and Tim Olimpiade Sekolah. SD Al-Kausar adalah salah satu sekolah favorit di Kota Pasuruan. Dengan banyaknya kegiatan ekstrakurikuler, sekolah ini bisa menyeimbangkan antara akademis, keagamaan, hingga membentuk karakter siswa. Dan selanjutnya kami anugerahkan kepada SMK Negeri 1 Bangil melalui program COE, Center of Excellence, dengan industri dan dunia usaha. SMK Negeri 1 Bangil terus berinovasi. Berbagai program diluncurkan agar siswa terus update dengan dunia digital, termasuk berbagai dan pengabdi pada masyarakat sekitar, serta menjalin kerjasama dengan industri dan dunia usaha. Berikutnya Universitas Yudharta Pasuruan, program kampus multikultural. Universitas Yudharta Pasuruan terus berkembang. Sejak tahun 2002 terus berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa melalui pendidikan yang religius pluralistik sesuai visi misi yang telah ditetapkan sejak pendiriannya. Selanjutnya kami berikan kepada SMK Negeri 1 Probolinggo program SMK Pusat Keunggulan dan Kerjasama Industri. SMK Negeri 1 Kota Probolinggo terus berkembang, menghasilkan lulusan berkualitas sesuai kebutuhan industri. Saat ini, SMKN 1 Probolinggo telah memiliki kelas Aksio Indonesia. Selanjutnya, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, program Kampus Juara. Sejarah panjang mewarnai perjalanan Universitas Zainul Hasan Genggong. Sejak berdiri pada tahun 1968, UNZA mengalami beberapa kali alih status, hingga kembali menjadi universitas pada 12 April 2020 lalu. Sejak itu, UNZA yang berkembang pesat menjadi langganan juara nasional dan internasional. Dan selanjutnya kami berikan kepada MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo program kurikulum bahasa Inggris Cambridge. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo terus berinovasi. Telah jadi pionir terapkan full day school di madrasah. Kini MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo menggandeng Cambridge University sebagai standar pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa-siswi. Berikutnya kategori kesehatan. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, program stroke holistik dan jelita siaga. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil terus berbenah, berbagi inovasi yang memudahkan warga mendapat pelayanan. Di antaranya stroke holistik, layanan stroke prahospital dengan terapi terintegrasi dan komprehensif, serta jelita siaga, layanan kebidanan untuk masyarakat yang mau melahirkan di rumah sakit atau akronim dari jemput, layani, tangani, siap antar bertemu keluarga. Dan selanjutnya, RS Geraha Sehat melalui program CSR BPJS untuk anak yatim. Tak hanya terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan, RS Geraha Sehat juga menjalankan beberapa program pengabdian masyarakat. Salah satunya program CSR BPJS untuk anak yatim.
Melalui program ini bisa mengcover kesehatan anak-anak yatim. Kita berlanjut ke kategori perusahaan swasta. Yang pertama PT PJP UP Paiton, program CSR Desa Wisata dan UMKM. PT PJP UP Paiton memfokuskan program Corporate Social Responsibility perusahaannya pada bidang pemberdayaan masyarakat, sebab bisa memberikan dampak jangka panjang. Program ini juga diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo, serta didasari tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kami berikan kepada PT Paiton Energi dan POMI, program CSR PLTMH, Rumah Belajar Energi. PT Paiton Energi dan POMI turut berpartisipasi mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui sejumlah program inisiatif pengurangan dan penyerapan emisi karbon, salah satunya menghadirkan Rumah Belajar Energi. Program ini disinergikan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Berikutnya PT Sasa Inti Gending, program CSR Pengentasan Stunting dan Peduli Lingkungan. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Sasa Inti Gending tak melupakan lingkungan sekitar, terus berupaya memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Probolinggo. Salah satunya lewat program CSR ikut pengentasan stunting dan peduli lingkungan. Dan selanjutnya, kami berikan kepada PT HM Sampurna Tbk, program CSR Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Sumber Daya Air. Sampurna untuk Indonesia menunjukkan komitmen dan konsistensinya untuk ikut mengembangkan daerah sekitar. Di antaranya, lewat program CSR Pemberdayaan Masyarakat, ikut mendorong pengembangan desa wisata, serta mendorong upaya pelestarian sumber daya air untuk keberlangsungan tata kelola air di Pasuruan. Berikutnya PT Tirta Investama Kebon Candi Plain, program pengembangan Taman Kehati Aqua Kebon Candi. Dalam 3 tahun terakhir, PT Tirta Investama Kebon Candi Plain mengembangkan Taman Kehati Aqua Kebon Candi di areal seluas 3,2 hektar lebih di kawasan pabrik. Sampai tahun 2022, terdapat 172 spesies ora, terdiri atas 2.256 individu dan 32 spesies fauna. Khusus monitoring apes tahun 2022, terinventarisasi 22 jenis burung dari 14 family. Dan selanjutnya, di mana tempat kita menyelenggarakan acara ini, yakni Asian Premier Hotel and Convention selaku sponsorship. Tak hanya ganti nama, rebranding Asian Premier Hotel and Convention Pasuruan juga diikuti penambahan sejumlah fasilitas, mulai memperbanyak jumlah kamar VIP, penambahan fasilitas Kids Corner hingga gym center. Penambahan sejumlah sarana dan prasarana itu membuat satu-satunya hotel bintang 4 di kota Pasuruan ini kian nyaman. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan. Dari Bea Cukai Pasuruan sangat berterima kasih kepada Radar Bromo yang sudah memberikan apresiasi kepada kami. Kami merasa terhormat karena jerih payah kami menyumbang penerimaan ke Indonesia sebagai penyumbang penerimaan terbesar di Indonesia, dihargai oleh Radar Bromo. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos Radar Bromo ya, atas apresiasi yang sudah diberikan pada saya dan Green Eleven pada umumnya. Ya, awarding ini menurut kami itu sangat luar biasa dan appreciate kepada Radar Bromo dan Jawa Pos. Insya Allah seperti itu. Tapi yang jelas dengan adanya penghargaan ini, insya Allah SMK 1 Ngebangil ke depannya menjadi semakin baik dalam pendidikan di Indonesia ini. Oke, terima kasih buat Jawa Pos Radar Bromo telah memberikan kesempatan bagi kami pelaku usaha dari berbagai macam bisnis ataupun usaha UMKM di seluruh Jawa Timur. Semoga kedepannya kita semakin semangat, semakin sukses bareng Jawa Pos Radar Bromo. Pertama saya ucapkan terima kasih dan kita bergembira karena ikut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak bangsa kita akan tumbuh lebih baik lagi. Yudharta terus berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kita juga masih memiliki penganugerahan yang akan kami berikan kepada kategori penghargaan khusus. Dan langsung saja yang kategori penghargaan khusus yang pertama, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui program Kopi Kapiten Getas Juara. Inovasi terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan, beberapa di antaranya bahkan membuahkan penghargaan terbaru. Program Kopi Kapiten Getas Juara masuk top 99 atau menjadi 99 inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD tahun 2022 langsung oleh Bupati Pasuruan Dr. Haji Muhammad Irsad Yusuf SE MMA. Luar biasa sekali. Dan penerima penghargaan selanjutnya dari kategori penghargaan khusus kepada pemerintah Kota Pasuruan melalui program internet untuk rakyat. Pemerintah Kota Pasuruan terus berpacu agar layanan publik semakin baik. Berbagai inovasi diluncurkan, salah satunya program internet untuk rakyat, menyediakan internet gratis untuk kuasai pasar digital. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Probolinggo predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman RI. Pemkab Probolinggo terus berbenah, pelayanan publik jadi atensi. Hal itu diapresiasi Ombudsman RI yang memberikan penghargaan dalam kategori zonasi hijau predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dengan nilai 92,8. Dan selanjutnya, kami berikan kepada pemerintah Kota Probolinggo capaian program Universal Health Coverage 99,77%. Sehat, kami ulangi, sektor kesehatan jadi salah satu perhatian Pemkot Probolinggo. Sejumlah inovasi diluncurkan untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor kesehatan. Saat ini capaian program UHC Kota Mangga sudah 99,77% dari jumlah penduduk yang mencapai 242.419 jiwa. Selain itu, saat ini juga tengah dikebut pengerjaan proyek RSUD baru yang dinamai Ar-Rozi. Baik, selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Capaian SMA, SMK, SLB terapkan IKM terbanyak se-Indonesia. Pemprov Jatim sangat mendukung program Kemdikbud Ristek terkait penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Dan saat ini, Jawa Timur menjadi pelaksana IKM jalur mandiri terbanyak se-Indonesia dengan jumlah kepesertaan pada SLB, SMA, dan SMK mencapai 2.754 lembaga. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kategori khusus Radar Bromo Award 2022. Untuk itu langsung saja kami persilakan untuk seluruh penerima kategori penghargaan khusus untuk bisa maju ke atas panggung. Kegiatan Radar Award ini luar biasa ya, saya sangat mengapresiasi. Tentunya ini semua lapisan, tadi kita lihat dari lembaga, pengusaha, semua dilibatkan dalam hal ini. Tentunya ini membuat semangat untuk ke depan, menjadikan contoh yang lainnya. Apresiasi ini suatu hal yang luar biasa. Terus tingkatkan, Radar Bromo terus maju. Yang pertama saya sampaikan terima kasih, ini luar biasa, kami sangat bangga karena upaya dan ikhtiar yang kita lakukan diapresiasi oleh Radar Bromo. Tentu ini membanggakan kita semua dan menjadikan motivasi kita untuk lebih baik di depan. Dan ini adalah hadiah dari kita menjelang masa akhir jabatan Bapak. Mudah-mudahan manfaat, terima kasih. Radar Bromo mantap. Tentu pemerintah Kota Pasuruan menyampaikan terima kasih atas award yang diberikan kepada Kota Pasuruan dalam program internet untuk rakyat, untuk masyarakat.
Ini memang menjadi salah satu program prioritas kita, pemerintah Kota Pasuruan, untuk mewujudkan Smart City, dan ini menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari visi kita untuk mewujudkan Kota Pasuruan Kota Madinah, sehingga fasilitasi terhadap masyarakat ini tentu diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas SDM kita. Berkembang bersama-sama.